Selamat datang ya. Hey guys, halo. Hey Yos, berbuka warung Made Yos. Ada Yos warung Made. Hey Boof, how are you fella? I'm good buddy. How's Ozzy? Outsider Bali, Dakwi Nastra, sehat selalu brother. Outsider Bali, sehat selalu semuanya. Bro, Zul from Malaysia. What's up brother, sehat semuanya. Happy birthday ya Zul for your... benar ya Zul? Ya benar, Zul kemarin anaknya ulang tahun di Malaysia. Ali Bastardos, what's up Kang Ali? Jadi malam ini saya akan live Instagram bersama LGN Bali. Oke, Boof, you're good? Ya, Reza, Jogja, what's up? Boof, hope to see you soon in Bali, Boof. Bring your boxing glove ya, next time. Zul, ya salam sama keluarga semua ya. MG Music Jakarta, practice padnya belum saya cek, besok saya cek sama Rizwan ya. Thank you Grace dari MG Music. Camilannya tadi mana? Camilan. Ini saya Bali lagi panas banget hari ini ya, malam ini. Bagus lah karena corona. Kalau corona itu ada, dia tuh takut sama panas. Lux, ada Bu Lux dari Superglad dan Kausa. Sehat selalu Lux. Halo Bu Lux di Jakarta ya. Apa kabar? Semua kawan-kawan yang baru bergabung, sehat selalu semuanya. Sebentar lagi saya akan live bersama LGN Bali, Lingkar Ganja Nasional Cabang Bali, membicarakan tentang penggunaan ganja sebagai alat medis. Oke. Kapan bisa nebeng bareng? Soon deh, Wi. Oke. Rings. Mana nih LGN Bali-nya nih? Kalian masih ini ya, masih menggulung ya? LGN Bali masih menggulung kayak nih. Aduh. Saya baru aja habis olahraga. Love you too, buddy. Ini jadi saya udah lama. Jaki, Dodit, Jaki from Japan. Apa kabar Jaki? Dodit Artawan. Dodit itu paranormal, dia tuh menolak new normal, Dodit itu, tapi dia tuh seorang paranormal cabul. Bisa dilihat dari lukisan-lukisannya. Jadi kalian yang mau berhenti merokok bisa pakai nano sticks. Saya sudah pakai ini dan totally stop merokok. Tapi kadang-kadang masih pakai cerutu. Tutuk 1959. Saya tuh Ocek di request live. Thank you Pak Murah. Saya belum tahu caranya. Request live. Oke. Go live with request live. Mana ya? LGN Bali mana? Waduh, banyak banget nih. Saya lagi nyari LGN Bali. Belum masuk nih kayaknya. LGN Bali. Oke, saya ulang dulu ya. Nixon Indonesia, what's up? Gimana cara nge-request ini? Oh. Oh my god. Oke. Saya end dulu ya kawan. Saya mau request. Go live with. Nah. Yo, selamat datang. Hai, halo Beli Jiring. Apa kabar? Apa kabar Beli? Bagus. Ini lagi panas banget ini di daerah Kuta ini. Oh, tinggalnya di mana Beli?
Di daerah Kuta, Kuta Rock City. Oh, Kutarak City. Kok Ini oke. ini apa nih? Eh, diwakili oleh satu orang aja berarti LG. Diwakili oleh satu orang. Ini tapi udah ada beberapa pertanyaan ini dari kita lah pertanyaannya. Tapi kita untuk malam ini mungkin lebih ke personal dulu kali ya, Beli ya. Ah, santai aja, santai aja. Sebelum Santai. sebelum kita mulai, mari kita ini ya, mari kita bersulang dulu. Oh, siap, siap. Kalau gitu Ya, saya juga Beli. Silakan, mari. sulang. Mm. Untuk Uh, kesehatan, untuk kesehatan buat semua kawan-kawan LGN Bali, LGN Indonesia, LGN seluruh Indonesia dan juga bisa. semua ton agar diberkati kesehatan semuanya. Indonesia diberkati Amin, amin. Amin, ganja. amin. Apa tadi tagarnya ganja juga bisa. Ganja juga bisa. Sebenarnya tagline itu tuh untuk semua sih, untuk semua kita pengen mengkampanyekan ganja itu juga bisa apa aja gitu. Dan Tuh, karena pengetahuan di Indonesia dengan stereotip masyarakat kita masih kurang tentang ganja dan banget. masih dianggap banyak negatifnya, istilahnya banyak mudaratnya. Oke, Betul. Beli, kita tanya-tanya dulu nih biar kayak masih pemanasan ya kan, kita masih pemanasan. Kalau boleh tahu Ini kesibukannya apa nih, Bli? belakangan ini Iya, eh, belakangan ini kesibukannya apa? eh, saya lagi apa namanya rutin olahraga sih kalau di rumah tadi baru aja nih makanya masih keringetan nih baru habis latihan boxing sama istri di rumah jadi saya itu jadi kalau bahasa halusnya tuh trainer ya saya tuh trainer Oke. boxing ya tapi sebenarnya saya tuh sebenarnya samsak hidup gitu jadi itu saya sebenarnya Hmm, cuman hidup jadi saya disebut begitu tapi berupa makhluk hidup ya. tapi bahasa halusnya trainer gitu. Oh iya, oke, oke, oke. trainer yang ja- trainer yang jago itu kan trainer yang tidak kelihatan seperti trainer gitu. Dia tuh seolah-olah bukan trainer gitu. Oke. Tapi nggak apa-apa, Bli. Tapi menurut menurut gue ya, lo termasuk sosok musisi yang gue akuin lo keren sih. Lo keren Maka, dengan segala oh, jenis kontroversial dan wah, nggak. Gue paling suka banget lagu Jika Kami Bersama itu pas gue banget itu gue masih SD. Gue denger lagu itu gue masih SD. Ya mungkin jenjang kita udah terlalu jauh. oh Tapi apa saya juga waktu waktu ketika kami bersama saya juga SD kok sama kok. Ya, tapi BTW gimana kabarnya SID beli? ya SID sebenarnya kami sebelum dinyatakan pandemi oleh Tedros Mm-mm. Tedros juru bicaranya Bill Gates Hmm. itu Ini agak jadi sebenarnya putus-putus SID ya seharusnya suaranya tur beli. di Bali. Tuh kan, hang kan? Oke. Ini nggak lagi nih live-nya. Oh, padahal kita baru mau bahas SID ya. Aduh, nggak ada suaranya. Nggak ada suaranya. Beli nggak ada suaranya. Aduh, aduh kayaknya nih Instagramnya Beli Jiring nih kayaknya udah ini nih. Nggak ada suaranya Beli. Sute Jogja, piye dap? Sehat-sehat dap. Sute, sehat selalu yo. Gimana caranya menerima undangan dari LG nih? Ah, udah masuk. Halo, LGN Bali. Ya, Wah,
Iya, Halo. putus-putus. Beli giring. Bis, gak ada suaranya asli. Dia susah banget. Gak ada suaranya, beli. Masalahnya. Nah, ini oke, ini bisa ya Suaranya, sekarang ya? suara, udah bisa. Udah bisa. Aman? Connecting. Oke, ini suruh kalian yang ada yang follow si ini nggak? Si Onadio bekas vokalisnya Killing Me Inside. Suruh dia coba IG Oke. live juga sekarang. Nih, terus Nyaman Sunario. SID kira-kira bakal ngeluarin single lagi atau album Ah, baru oke. nggak? Suaranya Tes aman. asli. Oke. Putus-putus. Halo. Putus, suaranya beli putus-putus nyampe ke sini. Teret, gak bisa. Gak bisa. Gak bisa. Gak ada suaranya. Halo. Halo, kalian bisa dengar saya nggak? Halo. Halo, kalian bisa dengar saya? Bisa dengar nggak? Coba yang di sana. Halo. Bisa dengar suara saya nggak? Kedengeran nggak? Kedengeran suara saya? Oke, kedengeran ya? Kedengeran? Coba kalau kedengeran bilang gini. Kasih tanda gini kalau kedengeran suara saya. Oh bisa, oke sip. Nah, Halo. hai Udah. Bli. Semoga nih lancar ya Bli ya. Ya, oke berarti algoritma algoritma ini Instagram sedang memantau nih kayaknya. Oke, Oke. tadi pertanyaannya masih kira-kira SID bakal ngeluarin single lagi atau album nggak? Gini, seharusnya kan ya tadi tur beberapa kota tahun ini. Ah, Tapi karena situasi seperti ini, jadi turnya ditunda dulu sampai normal. Saat ini, kalau saya pribadi sih ada beberapa lagu-lagu baru yang saya garap sendiri di rumah. Bobby juga menggarap beberapa lagu baru. Tapi proyek terbaru kami adalah yang terbaru ini yang merilis single judulnya Tentang Tiga. Itu lagu yang ada di album yang kami rilis 2018. Jadi merilis single dan juga video klip Tentang Tiga. Itu yang terbaru sih. Nanti rencananya akan dirilis bulan Agustus tahun ini. Jadi sekaligus merayakan ulang tahun oke. Superman is Dead yang ke-25. Wih, 25 tahun. Iya. Wow, selamat. Selamat Terima kasih. 25 tahun. Thank you. Itu Terus, 18 Agustus 2020 ini kami akan berusia 25 tahun. congratulations for SID long last. Thank you. Cuannya makin banyak, ya Ah, kan? ah, Astungkara. belakangan ini sibuk itu. Terus saya juga sama istri banyak bikin lagu di rumah. Jadi kami karena banyak waktu luang, jadi sekitar 3 atau 4 lagu baru lagi. Dan mau Mm-mm. menyelesaikan albumnya apa band saya bersama istri kan ada tuh namanya Flaminora. Jadi Oh ya, Flaminora. Flaminora sedang rekaman dan itu mini album 6 lagu, sudah 90% prosesnya menyelesaikan itu. Jadi kemungkinan besar sih Flaminora mungkin akan rilis duluan mini albumnya sebelum SID Hmm. merilis single sama video klip dan merayakan ulang tahun ke-25-nya. Oke, Jadi sebenarnya so, sebenarnya cukup padat sih. Jadi eh, kalau ada yang bilang saya musisi kurang kerjaan atau kurang job sih ya
ya mungkin mereka kurang tepat sih istilah itu. Ya. Kita omelin aja, lo yang bener aja lo kalau ngomong lo gitu. Oke. Tapi anyway, beli kan Mau sering coba banget pakai nih. handphone? Ini saya sorry. Ini Oke. saya sekarang lagi masih pakai handphone istri saya. Jadi saya coba pakai handphone saya lagi ya, coba ya. Kayaknya udah normal. Oke. Oke. Soalnya Coba. istri saya kalau nggak megang handphone dia tuh megang pisau dia. Hai Kanora. Aduh. I'm your big fans Oke. anyway. Ini dia lagi handukan jadi malu kelihatan. Oke, saya matiin dulu bentar ya. Kita lanjut Iya. handphone saya ya. Oke? Oke. Enggak, pakai handphone satu lagi yang lebih bagus. Ayo LGN, tunjukkan dirimu. LGN Bali. Nah, lapo Cak. Bekasi. Halo Bekasi, LGN Bekasi. Semoga SID bisa segera konser di Bekasi ya. Arlingga Jogja. Masih kurus kamu Arlingga? Ibumu masih cantik. Ya. Oke. Klepon, boleh Gus? Titip di Rumble ya Gus ya, teleponnya nanti saya promoin Gus. Oke, kita lanjut lagi. Oke, lanjut lagi. Beda kan kualitas gambarnya beda kan? Iya. Tapi semoga nggak kenapa-napa nih live yang nggak terganggu lagi ya. Tadi tuh kita sudah dikasih peringatan, jadi ada beberapa kalimat yang tidak boleh diucapkan. Itu udah jelas. Algoritmanya Instagram sudah tahu ini. Wah. Berarti ini kita langsung ke topiknya. Boleh. Sejak tahun berapa beli paham tentang ganja atau beli tahu ganja itu? Jadi apa namanya? Kalau pertama kali dengar itu dari SMP. Jadi saya dulu kan SMP sudah tinggal di Kuta, jadi sering bergaul sama orang-orang jalanan. Terus ada beberapa dari mereka yang ya namanya orang jalanan ya, mereka secara apapun gitu. Jadi mereka jual mushroom, jual diri. Ya, jual apapun namanya kehidupan jalanan kan. Jadi cuman tapi tahu aja waktu SMP tuh tahu aja, oh itu lagi orang lagi ngisap ganja kayak gitu. Karena waktu itu orang tua saya kan sangat kayak ya gitu seperti standar orang tua Indonesia kebanyakan hingga saat itu juga. Mereka stigmanya sangat negatif banget tentang ganja. Jadi mereka tuh bilang, oh itu pemakai ganja itu di kepala mereka tuh sama dengan pemakai heroin, sama dengan pemakai narkotika yang jenis istilahnya ya non herbal gitu. Iya benar. Bisa dibilang pemakai ganja tuh sama dengan kriminal gitu waktu itu. Jadi saya waktu SMP ya cuman tahu-tahu aja, oh itu om itu lagi pakai ganja, om itu jualan ganja. Tapi kalau manfaatnya secara medis itu saya baru tahu itu pas baru-baru kuliah. Gitu. Pas baru-baru kuliah. Itu kira-kira tahun berapa beli baru-baru kuliah? Saya kuliah itu tahun 95-an. Tahun 95 baru mulai kuliah, itu baru kan sudah ada internet. Belum ada internet. Belum ada internet, beli. Tapi itu saya tahu manfaatnya itu dari majalah High Times. Mungkin kalau orang yang cukup pasti tahu majalah itu kan. Soalnya kan ada teman-teman dari luar negeri, teman-teman bule gitu atau teman yang baru pulang dari berlayar gitu, mereka bawa majalah High Times. Dari sana baca-baca, oh ternyata manfaat medisnya banyak gitu. Dan benar. Terus stigma tentang ganja itu, pemakai ganja adalah seorang kriminal, pemakai ganja adalah seorang pemadat segala macam tuh mulai hilang di kepala saya. Dari sana saya mulai sadar, oh ternyata ini ini tumbuhan ini nggak ada bahayanya gitu. Dan terus saya kulik-kulik lagi, saya pahami sisi politik, saya pelajari kayak sejarahnya kenapa ganja bisa dilarang, kenapa pemerintah macam tuh ya, semuanya akhirnya makin masuk akal gitu loh, makin masuk akal.
Akhirnya makanya belakangan ini saya kayak udah kayak apa ya? Karena saya sangat percaya diri dengan informasi yang saya punya. Kenapa ganja ini dilarang? Dan Hmm. kenapa ada stigma negatif tentang ganja. Jadi informasi yang saya miliki, makanya saya berani terang-terangan bilang ke Benar. publik kalau jika saya Terus 3 poin di saat Beli mendengar kata ganja. 3 poin aja nih, 3 poin. Di saat Beli mendengar kata ganja. Yang terlintas di pikiran Beli apa? Ya, gak ada suaranya. Halo? Halo? Nggak, suaranya nggak. gila ya. Aduh, susah juga ya. Ini Indonesia semuanya serba dilarang ya. Bicara tentang marijuana nggak boleh, bicara tentang pandemi nggak boleh. Jadi kita tuh harus bicara apa dong? Suara saya masuk? Suara saya masuk nggak? Masuk, oke. Mari kita coba lagi ya. Mas Gio, Mas Ute. Pepen, Mas Pepen. Mas Pepen ini server, Mas Pepen ini salah satu server paling di Indonesia nih. Dia tuh kalau itu kayak orang kayak makan kayak singa lagi makan. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke. Masuk Beli. suaranya? Oke, masuk suaranya. Aman. Kira-kira nih kita akan nyoba sampai berapa kali nih Beli? Wah, nggak ada suaranya lagi. Halo? Nggak ada suaranya. Nggak ada suaranya. Nah, sekarang udah aman kan? Aman sih, tapi Nggak ada suara ya? putus-putus. Putus-putus. Delay banget. Soak sini Instagram. Iya. Mah, aku nggak kelihatan mah. Ntar loh, ini kameranya kebalik ya? What? Ntar, ini balik aja kameranya itu. Jadi, oke. Oke, apa kabar Lia? Sehat Gong? Ini nyari yang join tadi langsung. Oke, siap. Udah. Gitu. Aman. Ini baru enak, ini nggak panas nih. Oke. Nah, wah, ini baru lancar. Semoga kita tidak terganggu lagi ya Beli ya. Nggak akan, yakin deh. Kita doakan. Oke. Mbak. Berarti kita balik pertanyaan tadi nih. 3 poin di saat Beli mendengar kata Bentar, ganja. volume. Mana volumenya sayang? Volume. Ini harus ditungguin kalau live ya. Ya, ini baru jelas volumenya. Oke. Oke, tadi apa pertanyaan Mbak? Maaf, kita belum kenal. Oh iya, Beli. Saya panggil Mbak siapa? Aku Zira Beli dari Algen Bali.
Oke, Zira dari Ah, Elegant Bali. Elegant Mau Bali. kirim lagu buat siapa sih, Ra? Saya kan seolah-olah punya radio nih. Oh, penyiar dia. Saya mau kirim buat anak-anak LGN aja yang berjuang untuk pemanfaatan tanaman ganja di Indonesia. Salam juang selalu. Salam Oke, juang semuanya. salam Mm-mm. juang. Kita balik ke pertanyaan tadi. 3 Mm-mm. poin di saat beli mendengar kata ganja. Yang terlintas di pikiran beli apa tuh? 1, damai. 2, Oke. ketawa. 3, makan enak. Gue suka gaya lo. Oke. Gitu aja. Suara saya Begitu nggak kedengeran aja. ya? Kedengeran. Ini kedengeran Nah, jelas. Ini kedengeran jelas. Nah, oke. mm. Waktu itu aku sempat pernah baca-baca juga. Katanya dulu Beli Jiring pernah terapi depresi. Betul ya. Nah, Jadi itu kira-kira tahun berapa tuh? itu sekitar, udah lama sih, itu sekitar 5 tahun yang lalu. Jadi sekitar 5 tahun yang lalu saya mengalami insomnia. Jadi saya mengalami insomnia karena waktu itu punya beban pikiran yang cukup berat. Jadi saya insomnia. Saya coba pakai obat, ke psikolog, kan minta obat untuk biar bisa membantu tidur segala macam. Mungkin kalau saya bilang itu di Bali kan psikolog tuh nggak terlalu banyak di Bali ya. Maksudnya nggak sampai 30-an gitu lah. Itu mungkin bisa dibilang hampir semua psikiater dan psikolog di Bali itu saya coba satu-satu tuh, saya cari obat yang paling efektif gitu ya. Dan sekitar hampir 1 tahun lebih saya coba cari obat itu, nggak dapet gitu loh. Benar-benar. Jadi saya hampir setahun lah, saya tuh benar-benar susah tidur. Jadi sehari itu tidur cuma 2 jam, kadang-kadang nggak tidur sama sekali. Itu susah banget. Dan saya malah jadi sangat ketergantungan terhadap yang namanya Xanax. Oke. Oh, sejenis obat-obatan ya? Iya, ya itu kan membantu, itu kan antidepresan kan. Itu Antidepresan, benar. Jadi waktu itu sempat saya ketergantungan sama Xanax yang awalnya dosisnya kecil kan, masih pakai sehari setengah butir, karena ya tubuh manusia kan mereka kayak, dan obat-obatan medis farmasi gitu kan memang seperti agak didesain memang agar kita membutuhkannya selama mungkin gitu. Iya, benar. Jadi dosisnya harus makin lama harus makin nambah lagi. Jadi ya bagaikan ya seperti hidup di neraka gitu loh. Kan tidur itu kan sangat penting ya. Tidur itu salah satu kebutuhan pokok, kebutuhan yang manusia yang paling dasar. Dan itu kamu tidak bisa memiliki tidur yang cukup, itu harimu itu dari baru bangun sampai selesai itu akan buruk gitu. Nggak bisa efektif, nggak bisa gitu. Lalu akhirnya beberapa kawan menganjurkan saya coba dicampur, coba kamu pakai ganja, pakai marijuana gitu. Soalnya kalau minta resep ke dokter marijuana kan di Indonesia belum bisa kan. Iya benar, belum bisa. Dan akhirnya beli mencoba. Nah, ini gini, awalnya itu saya tur ke mana? Tadi kan sempat tur ke Eropa itu. Tadi sempat tur ke Eropa, dan di Amsterdam itu kan gampang banget ya cari segala jenis marijuana gitu. Dan di sana tuh saya tuh bener-bener nggak perlu pakai obat. Untuk tidur itu saya tinggal coba setengah batang itu pun langsung bisa tidur dengan nyaman tuh, dan bangunnya tuh seger gitu. Jadi di sana saya sepulang dari tur di Eropa itu sampai Indonesia, akhirnya saya mencoba memadukan antara obat dokter saya padukan dengan marijuana gitu. Oke. Berarti bisa disimpulkan bahwa Beli merasa cocok dengan tanaman ini gitu. Sangat cocok. Jadi satu, membuat tidur lebih enak. Terus kedua, saya kan tipe orangnya ini sangat sangat hyper orangnya, nggak bisa diam. Jadi saya tuh bergerak terus, pikiran saya tuh selalu berpikir gitu loh. Jadi saya tuh susah tenang orangnya.
ketika apa namanya, ketika mengkonsumsi marijuana, saya bisa merasa lebih tenang, merasa lebih apa ya, kayak ya lebih lebih sehat, lebih berpikir juga lebih jernih gitu. Jadi Oke. nggak cepat panik ya. Kalau Hmm. dulu kan dulu saya lebih gampang panik. Kalau sekarang lebih lebih chill gitu. Lebih Menghadapi chill. bulian apa, menghadapi bully-bully kan, sering tuh dibully di internet segala macam, di sosial media gitu. Kalau dulu tuh Hmm. masih sangat emosian. Kalau sekarang tuh lebih kayak ya saya jadikan lawakan gitu. Jadi Oke. lebih lebih bisa intinya marijuana tuh bisa membuat saya lebih menikmati hidup gitu, sebagai seorang manusia. Dan yang perlu digarisbawahi kan, saya tidak merugikan orang lain gitu. Tidak ada Itu menyakiti paling orang benar. lain. Iya, tidak ada mencuri, tidak ada merampok, tidak ada berbuat kriminal. Dan eh, marijuana juga cenderung membuat orang yang agresif itu menjadi lebih calm gitu. Jadi ya begitulah. Oke. Berarti tapi gini, kalau Hmm, secara pribadi, apakah marijuana itu membuat Beli ketergantungan? Apakah gini, maksud saya gini, hmm, apakah Beli harus merasa bahwa oke, saya harus menggunakan itu, tapi apakah Beli juga baik-baik saja di saat itu tidak menggunakannya? hmm. Ketergantungan itu benar-benar tidak ada. Jadi ini Tidak yang ada. orang-orang harus, ini yang orang-orang yang tidak tahu kan. Orang mikirnya tuh kalau pakai ganja akan ketergantungan. Kalau nggak, misalnya kalau biasa pakai ganja, nggak kena ganja akan kayak orang sakau. Heeh. Karena mereka masih berpikir ganja ini sama dengan tanda kutip narkoba ya, kayak Iya. heroin, ekstasi, crystal meth segala macam. Jadi ketika ini kan di Indonesia kan ganja ini masih kriminal ya, masih 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 Iya. masih bisa masih bisa, kamu bisa ditangkap polisi segala macam. Jadi saya pun di Indonesia ini mengkonsumsi itu pun sangat sangat jarang gitu, karena kan susah banget nyarinya. Itu benar. Tapi setidaknya Jadi gini, hmm, setidaknya dari pengalaman Beli pun kita udah bisa mengutip bahwa ganja itu hmm, tidak membuat manusia ketergantungan dan tidak bisa, tidak. maksudnya Hmm, kita tidak bisa memberikan statement bahwa ganja itu bisa merusak manusia gitu dan memberikan rasa adiktif seperti heroin ataupun nikotin. hmm, Nah, hmm, tetapi kan masih banyak stereotip orang Indonesia ini loh yang hanya menjadi follower, yang itu yang harus kita edukasi dan kita berikan hmm, soalnya kita berikan realitanya. Nah, sebenarnya aku banyak harapan dengan aku live sama Beli ini adalah hmm, aku bisa ngasih tahu gitu loh untuk orang-orang hmm. di luar sana yang berpikir tentang marijuana ini, bahwa marijuana it's not a bad thing, it's a really good thing for everyone gitu. Iya, Dan itu betul. pun juga bisa jadi penyedap makanan gitu kan. Di luar aja Hmm, diperjualbelikan bebas gitu. hmm. Oke, kita lanjut. Dan Oke. menurut bahaya ganja yang pernah Beli rasakan sendiri kayak apa? Ada nggak? Maksudnya kayak ada cerita sesuatu gimana gitu sama ganja? Enggak sih, ya, satu-satunya gini, saya bisa tegaskan, saya bisa yakinkan 100% ke siapapun ya. Satu-satunya Mm-mm. hal yang bahaya tentang ganja itu adalah aparat, itu doang. Oke, Iya, oke. nggak, ya, ganja itu nggak membuat kamu kayak apa, tidak membuat kamu jadi seorang penjahat. Kamu tuh justru, Benar. kalau menurut saya sih, ganja itu membuat orang menjadi kayak lebih eh, apa, perasaannya tuh kayak lebih apa, soft gitu loh. Jadi kamu tuh ingin ingin ngelihat orang seneng, ingin ngelihat temanmu ketawa, ingin berbagi energi yang gembira kayak Positif. gitu, positif ya. Jadi dan ketika Anda misalnya sedang contoh nih, misalnya sedang menonton dokumenter atau baca buku, itu ganja itu bisa menambah fokus gitu. Kalau kalau bagi saya ya, ketika nonton Mm-mm. dokumenter tuh kamu bisa berpikir, kamu tuh bisa melihat sebuah dokumenter tuh dengan lebih presisinya tuh lebih tajam lagi gitu. Menelaah sebuah dokumenter atau mendalami sebuah buku tuh kamu bisa melihatnya dengan gambar yang lebih besar gitu lah, in a bigger picture gitu, karena otakmu tuh lebih lebih apa ya, lebih hidup gitu. Jadi kamu tuh nggak kaku gitu pola berpikirnya. Jadi satu-satunya hal yang bahaya tentang ganja ini adalah ya hukum yang dibuat oleh Ya, manusia, yang dibuat oleh manusia. ya. Soalnya kan ini juga kan sudah berkali-kali
dikampanyekan oleh LGN Indonesia dan LGN Bali juga, sampai hari ini, sampai detik ini tidak ada satupun kasus orang meninggal atau sakit karena ganja. Yang ada adalah suaranya menghilang kembali. orang-orang Oke, sebenarnya bukan kriminal suaranya dan mereka itu agar hidupnya tidak stres, mereka itu perlu stimulan agar mereka tidak depresi, hilang. um, Oke. Hai. Kebalik lagi mah. Hah? Ini kebalik lagi. Bisa. Nggak, kameranya kebalik lagi. Bisa. Iya bisa, cuman kameranya kebalik lagi. Gimana caranya? Jangan pernah sentuh ini ya. Oke. Sebelah kiri ada kamera. Oke. Oke. Perjuangan banget. Perjuangan Oke. banget ya Mbak ya? Iya, gila nih perjuangan banget. Ini perjuangan banget ya. Parah. Oke, tadi kita Tadi bahas kata- masalah pemerintah jadi- kita yang berideologi demokratis. Mm-mm. Masih enggak, tadi waktu aku nanya udah semuanya Enggak. belum? Belum. Nggak ada. Oke. Belum. Pendapat Bijiring tentang konsep pemerintah kita yang memegang tinggi ideologi demokratis, tetapi dengan implementasi yang tidak demokratis, dan apalagi dalam aspek ganja ini, konspirasinya apa sih, Bli? Menurut Bli? Nggak boleh kata itu. Oh, kita nggak boleh. Oke, berarti kita tidak boleh membahas itu ya sekarang. Oke, Nggak, berarti katanya jangan dipakai itu, mungkin diganti dengan persekongkolan mungkin ya. iya, oke. Kalau gitu kira-kira pendapat Bli aja deh tentang kenapa di Indonesia ini sesusah itu, sedangkan jika aku nggak bedah dari hukumnya juga dan PBB, itu tuh kita bisa meminta bantuan negara lain untuk melakukan research. Jadi istilahnya dengan hal fakta yang sudah mereka cari, kita bisa bawa ke sini dan kita mengajukan namanya istilahnya ke MK, Mahkamah Konstitusi, untuk penggugatan. Nah, tapi kenapa nih Bli? Kalau misal Bli kan suka bercerita dan banyak yang mengaspirasi juga sama dengan Beli, dan jujur aku juga aku berpendapat sama dengan Beli untuk tentang aparatnya nih. Nah, tapi aku pengen tahu pendapatnya Beli, aparatnya ini emangnya seperti apa sih Beli? Kenapa kok kita susah banget gitu? Iya. Jadi balik lagi ke gambar besar tadi ya. Big picture dan sejarah kenapa awal-awalnya, kalau di negara-negara modern, negara-negara maju kan, di beberapa negara sudah mulai dilegalkan itu untuk penggunaan medis kan. Masuk. Iya. Masuk. Beberapa negara penggunaan medis. Jadi negara yang maju itu pun baru 5 tahun belakangan ini ya, mereka baru mulai melegalkannya, dan itu pun nggak di semua kota. Misalnya contohnya di Amerika. Di Amerika cuman baru di California sama di mana ya, di states yang lain. Jadi nggak semua state gitu. Okay. Dan mereka tuh nge-push pemerintah agar bisa meng-approve itu kan sudah lebih dulu daripada Indonesia berarti kan? Benar. Dan kalau di Indonesia saya lihat itu sengkarut
sengkarutnya itu luar biasa, berlapis-lapis problemnya. Kenapa ini lebih susah dibanding Amerika? Satu, Indonesia belum selama usia negaranya masih cenderung muda, Iya, jadi usia merdekanya. jadi masih perlu adaptasi yang lebih lama lagi. Dan kedua, itu banyak sekali unsur-unsur di luar apa ya? Di luar konteks ganja ini sebenarnya. Jadi lebih ke Politik. struktur politik, terus bisnis, uh, politik, bisnis, lalu demografi, lalu psikologi. Kan Indonesia kan negara yang religius ya, bisa dibilang negara yang religius. Jadi secara basic spiritualism kayak gitu tuh masih masyarakat kita masih belum banyak yang bisa menerima. Lalu dari sisi politik itu kita tahu Indonesia ini penyumbang pajak terbesar itu kita tahu dari industri mana, dan industri itu kurang kurang sejalan, dan agak agenda industri, saya nggak akan mau bilang nama industrinya karena itu akan membuat ini percakapan kita akan dikacaukan lagi. Jadi ada beberapa industri-industri yang memiliki agenda yang kemungkinan jika ganja dilegalkan, agenda mereka akan terhalang gitu. Profit yang mereka raih itu akan berkurang jika ganja dilegalkan. Jadi dan selama ini industri ini sangat banyak menyetor kepada negara. Ya. Jadi itu salah satunya faktornya. Lalu faktor apa tadi, demografi penduduknya kan sebagian besar Religius. itu. Iya. Dan yang ketiga itu faktor ini media juga. Media masih kurang berani memberitakan hal-hal positif tentang tentang tanaman ini. Jadi media lebih sering mengangkat berita orang ketangkap ngeganja ketimbang berita orang yang berhasil sembuh dengan ganja gitu. Itu benar. Ketidakseimbangan informasi ini yang membuat masyarakat juga masih ragu jika ganja ini bagus atau tidak. Kalau di pikiran kalau secara pribadi, saya yakin sekali secara pribadi aparat ini, orang-orang yang bekerja di BNN segala macam, terus pihak-pihak kepolisian, lalu di dunia farmasi, lalu orang-orang di DPR, MPR, menteri-menteri, mereka tuh bukan orang-orang yang bodoh gitu. Mungkin mereka di media mungkin akan bicara, misalnya orang BNN bicara, ya itu kan melanggar hukum segala macam. Ya karena kenapa? Karena jika mereka berbicara dengan narasi yang berbeda, mereka akan mendapat tekanan sosial dari masyarakat, tekanan sosial dari lingkungan kerjanya. Jadi saya pikir menteri-menteri, presiden, gubernur itu mereka tahu kok ini tanaman ini sebenarnya menyehatkan gitu. Manfaat positifnya. Cuman ya mereka sekali lagi tekanan dari bawah itu tadi religius, psikologi masyarakat belum siap. Kalau tekanan dari samping itu politik ya, industri-industri yang akan dirugikan jika ganja dilegalkan. Kalau tekanan dari atas itu mungkin ada campur tangan dari yang lebih kuat daripada presiden juga yang belum setuju. Kan ini industri-industri yang akan kehilangan profit kalau ganja legal ini kan bukan cuma di Indonesia. Mereka kan ada juga dari luar Indonesia kan banyak tuh. Iya, dan itu rata-rata investor kita juga. Betul. Investor jadi negara ini. Dan tekanan dari atas itu mereka, tekanan dari samping itu ya itu tadi, dan tekanan dari bawah itu dari pola pikir masyarakat yang belum siap. Gitu. Oh, berarti menurut Beli juga pola masyarakat Indonesia dengan 270 juta penduduk lebih ini masih belum siap untuk menerima bahwa ganja itu bermanfaat. Sebagian besar, kalau saya bilang, kalau dipersentasekan mayoritas masih belum siap. Ya. Oke. Tapi
masyarakat belum, mayoritas masyarakat masih belum siap, tapi masyarakat sebenarnya tahu jika tumbuhan ini ada gunanya gitu. Cuman berlebihan. Jadi ketakutan berlebihannya seperti ini loh. Kalau dilegalkan nanti orang-orang akan menyalahgunakan. Dan saya coba sebutkan, Itu tidak benar. ada di dunia ini, tidak ada negara yang bebas dari kasus penyalahgunaan. Nah, daripada mereka menyalahgunakan pistol, daripada mereka menyalahgunakan pisau, daripada mereka menyalahgunakan alkohol, daripada mereka menyalahgunakan gula ini ngebunuh ribuan orang loh per harinya di seluruh dunia. Gula ya, menyalahgunakan gula, penyalahgunaan marijuana ini sangat-sangat kecil. Minim. Kriminalnya, sisi kriminal sama merugikan secara kesehatan itu sangat-sangat kecil gitu. Jadi ya saya pikir pemerintah juga atau pihak-pihak yang bisa mengambil, yang masyarakat juga harus bisa berpikir secara lebih melihat gambar besar gitu loh. Oh iya, gula itu kalau itu kan dijual bebas ke anak-anak tuh. Anak-anak kecil tuh bisa berapa makan wafer itu mungkin mereka dan efek kedepannya ketika mereka berusia sudah agak dewasa itu kan mulai terasa kan. Kalau masih kecil mungkin nggak kerasa. Tapi gula itu ketika dia umur berapa, mulai diabetes, kayak gitu-gitu kan banyak itu kasusnya. Iya benar. Dan diabetes itu lebih membunuh daripada ganja. Benar. Jadi masih Karena harus ya duluan. ya seperti Karena juga. Oke. Bingung. Iya. Soalnya juga kemarin baru bahas masalah diabetes juga, dan tanaman ganja ini bisa membantu untuk mengurangi kadar diabetes yang ada di dalam diri kita sebenarnya. Gitu. Dan itu ada di buku yang dikeluarkan oleh LGN. Sebenarnya buku ini juga agar membantu masyarakat itu juga terbuka sih tentang tanaman ini biar tidak melakukan penyalahgunaan. Karena sebenarnya tanaman ini kita tuh bisa dosting kalau kita menggunakan 7 ton dibakar sekaligus. Itu kita namanya kita baru dosting tuh. Itu overdosis tuh, cuman kan itu mungkin itu katanya bisa menyebabkan kematian ya, tapi juga kan PR juga, Bo. Ya kan 7 ton kita bakar gitu kan. Itu emang, tapi itu sih baru tahap kita melakukan penelitian di mana tahap ganja berbahaya dikonsumsi. Tapi emang kuantitinya 7 ton gitu. Dan it's kind of weird lah untuk pemerintah untuk tidak mengconsidering itu. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Bli ya. Tapi betul Bli. Untuk keluarga terdekat mensupport Bli untuk istilahnya gini, Bli kan public figure dilihat orang, statement sangat amat diperhatikan sama orang dan media. Apakah Bli tidak pernah merasa bahwa di saat Bli mengatakan ganja dan saya mendukung untuk melakukan pemanfaatan ganja, Bli pernah nggak dapat respon buruk dari orang ataupun secara langsung juga kayak dikatain gitu, lu nih begini nggak? Atau dijauhi gitu oleh kalangan sosial? Kalau saya mulai dari keluarga dulu ya. Kalau dari keluarga, saya beruntung orang jadi ayah saya politisi, ibu saya pemuka agama. Wow, mix yang bagus ya. Oke. Dan untungnya mereka berdua sangat open minded gitu loh. Oke. Jadi saya sering diskusi tentang ganja ini sama ayah saya. Ya, beliau kan DPRD ya di Gianyar. Ya, itulah saya bilang kan ini manfaatnya seperti ini. Oh, dan dia sih
menerima dia cuman beliau cuman bilang ya intinya jangan sampai terjerat hukum aja gitu loh. Kalau memang membantu untuk bikin kamu lebih sehat ya nggak apa-apa, cuman pastikan kamu tuh bersih lah gitu loh. Jangan sampai dijerat hukum. Di ibu juga ya beliau kan orang spiritual gitu kan, jadi beliau melihatnya ya kalau itu bisa bikin kamu menjadi orang yang lebih tenang gitu, yang lebih apa, yang lebih nggak berangasan, nggak agresif gitu ya nggak apa-apa kan. Orang spiritual kan suka tuh ya hal-hal yang berbau damai, yang berbau kejutan, yang tidak marah-marah segala macam. Karena ibu saya juga tahu banget saya tuh orangnya nggak bisa diam, selalu berpikir terlalu dalam. Jadi jadi kalau dari orang tua santai. Ya. Kalau udah iya, mulai lagi. Karena suaranya. Karena saya tinggal di Kuta, teman-teman saya juga kebanyakan open minded, untungnya. Jadi ya tidak ada resistensi dari lingkungan. Jadi yang menjadi masalah sih biasanya, yang jadi masalah orang tua belum kebuka itu loh wawasannya. Itu paling dari orang tua di YouTube atau di website apa suaranya. di Suaranya susah. Nge-lag Nggak lagi. ada suaranya. Chat lagi. Imajinasi ya. Aduh. Nah, ini Beli dengar suara aku nggak, Beli? Halo, soalnya di sini videonya Beli nggak jelas sama aku. Iya, nggak ada suaranya lagi. Nggak ada suaranya. Nggak ada suaranya. Ya udah, it's okay. Ini ya, negara demokrasi kayak gini ya. Demokrasi. Hidup demokrasi. Hidup demokrasi. Demokrasi. Semua rakyat bebas berpendapat. Tidak ada. Orang bebas berpendapat selama kamu pendapatnya sama. Iya, benar. Itu setuju. Mereka lebih menegaskan sekali dengan sistem ideologi mereka yang kapitalisme, di mana rakyat ya harus tunduk kepada aparat. But okay. Lanjut ke pertanyaan tadi terakhir, ini akan menjadi sesi terakhir kita. Terima kasih juga saya ucapin dulu, nanti keburu udah putus-putus Beli, saya ucapin dulu terima kasih. Ya, Beli Jiring udah mau sharing buat LGN Bali. Mau nangis. Aduh, suaranya Beli udah nggak ada nih. Suara Beli udah nggak ada lagi. Ya udah, dah.